akhirnya hari ini sudah selesai untuk pembangunan poros utama di desa. Penghubung Selambrit. berapa desa ini? 3 desa. 3 desa ya? Ada desa Ngabar, desa Sidogiri, sama ke arah Rembang. Dan alhamdulillah hari ini bisa terlihat. Ini hasil dari perjuangan kami di DPRD dan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda di podcast Jawara, Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Saat ini saya akan bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak M. Zaini, dan ini merupakan momentum refleksi 1 tahun kepemimpinan beliau. Saat ini saya sudah berada di Desa Selambrit, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan untuk melihat langsung apa-apa saja yang sudah dibangun atas jeripayah Bapak M. Zaini. Baik Tribuners, mari ikut saya. Bapak kan sebagai anggota Dewan, juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, tentu sering turun ke lapangan. Apa aspirasi yang sering disampaikan ke jenengan? Ya, yang pasti selama ini yang paling banyak ya saya list, kebetulan memang saya catat, itu terkait dengan infrastruktur. Oke. Infrastruktur jalan, terus jembatan, TPT dan sebagainya. Yang paling banyak memang top 10-nya itu infrastruktur jalan. Ya, jalan ya Mas? Ya, jalan. Kalau bangunan-bangunan sekolah atau bangunan-bangunan desa ada nggak yang sampai ke jenengan? Ada bos. Saya lihat 2 tahun ini yang agak banyak masuk infrastruktur pendidikan, khususnya di SD, SMP itu banyak sekali. Baik, kalau dari sebelah masukan, apa yang kemudian harus segera ditindaklanjuti dan menjadi prioritas Pak Zaini di tahun ini? Iya, yang pasti ketika ada aspirasi, ada usulan itu, saya mencoba untuk melihat survei dan sebagainya. Setidaknya usulan yang dari masyarakat ini benar-benar prioritas dan benar-benar memang harus dikawal untuk direalisasikan. Selama ini. Tahun 2025 ini kan penuh dinamika, Pak. Ada isu infrastruktur, isu pengurangan anggaran dan lain sebagainya. Dan bagian mana yang menurut Pak Zaini yang paling menantang? Yang paling menantang itu memposisikan membagi anggaran ini ya. Karena memang dari pusat terkait dengan dana transfer daerah untuk daerah itu hampir 20% ada pengurangan. Mengenai membaginya ini, sedangkan di sisi lain untuk posisi yang menerima sudah siap. Ini yang menjadi tantangan sebenarnya untuk. Tapi kami berupaya tetap melaksanakan aspirasi itu dan mengawal itu. Baik. Kalau dari statement Mas Zaini tadi, sejumlah infrastruktur mulai jalan, terus bangunan sekolah dan lain sebagainya, itu kan ada erat kaitannya dengan pemerintahan saat ini. Hubungan jenengan dengan Mas Rusdi Sutejo dan Gus Sobi seperti apa saat ini? Apakah terjalin baik atau untuk memperlancar ini? Yang pasti hubungan antara DPRD, legislatif dan eksekutif alhamdulillah baik dan sering berkomunikasi dalam rangka untuk membantu masyarakat selama ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Kalau kemudian masyarakat itu diberi ruang untuk memberi nilai kinerja khususnya DPRD ataupun Pak Zaini, kira-kira apa yang ingin didengar oleh Pak Zaini? Apapun aspirasinya, apapun usulan dan sebagainya, ini yang akan kami dengar karena ini menjadi refleksi kami untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Menyangkut tentang pelayanan terbaik kepada masyarakat tadi, komitmen dan target besar DPRD Kabupaten Pasuruan khususnya Pak Zaini untuk 2026 mendatang seperti apa, Pak? Yang pasti kami bersama pimpinan DPRD memiliki komitmen ke depan agar lebih
fast respon dalam rangka mendengar aspirasi dan juga ke depan target kami jauh lebih baik dari 2025 dalam rangka pengawalan aspirasi masyarakat. Oke. Kalau pesan ini terakhir, pesan bagi masyarakat Pasuruan, apa harapan terbesar untuk pembangunan tahun depan? Pak Zaini pengennya seperti apa sih? Yang pastinya harapannya ke depan setidaknya kita inginkan setidaknya infrastruktur yang menjadi prioritas selama ini yang harus dioptimalkan, dimaksimalkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana infrastruktur pendidikan ini juga harus menjadi prioritas pembangunan di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Baik, termasuk salah satu bangunan ini ya. Ini kan salah satu termasuk bantuan Pak Zaini. Menurut saya jenengan kayak gimana ini? Iya, betul. Ini bagian dari aspirasi ya. Tahun kemarin kebetulan jalan-jalan ke sini, belusuan ke sini, memang saya lihat kok banyak yang rusak, banyak yang tidak layak. Akhirnya kita usulkan menjadi aspirasi dari kegiatan saya di DPRD dan alhamdulillah hari ini bisa terlihat. Ini hasil dari perjuangan kami di DPRD dan pemerintah daerah sehingga bisa menghasilkan ruang kelas-kelas baru yang lebih layak dan lebih bagus. Wah, ini hasilnya. Mantap sekali, bagus ya Mas ya? Ya, sudah mulai bagus. Jauh dari kata layak, ini sudah mulai enak dan mudah-mudahan menjadi motivasi anak-anak agar lebih berprestasi. Oke. Selama ini, apa sih yang dirasakan oleh Ibu sebagai kepala sekolah mengenai kinerja DPRD saat ini? Gimana Bu? Oke, terima kasih Bapak. Bagi kami, Bapak Wakil DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Zaini, telah memberikan amat sangat banyak khususnya untuk SDN Slambrit, peduli akan pendidikan. Kemarin di tahun 2025, bulan November, kita mendapatkan bantuan yaitu 4 kelas yang tidak ada plafonnya, juga keramik 40 meter beserta daun pintu, daun jendela dan segala sesuatunya yang membuat fasilitas di SDN Slambrit semakin baik lagi. Jadi ini infrastruktur ya Bu, bentuknya ya Bu ya? Betul, manfaatnya itu untuk apa Bu? Apakah sudah digunakan atau saat ini seperti apa Bu? Untuk sementara ini masih belum bisa digunakan karena ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan. Insya Allah nanti di hari Senin bisa kita gunakan sebagai pembelajaran di asas atau ujian akhir semester 1 bagi anak-anak. Baik, selama ini komunikasi Ibu Anita dengan Pak Zaini seperti apa? Terima kasih, alhamdulillah komunikasi kami dengan Bapak Zaini amat sangat baik sekali. Baik banget Bu ya? Sangat baik sekali. Saya akui itu khususnya untuk keluhan-keluhan kita tentang lembaga kita yang pertama tentang perbaikan, khususnya di sebelah kami ini ada satu atap yang perlu diperhatikan khusus dan alhamdulillah mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Wakil DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Zaini. Mantap. Terus harapan jenengan untuk DPRD secara lembaga dan khususnya Pak Zaini ke depan seperti apa? Terima kasih untuk Bapak Wakil DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Zaini, untuk kedepannya lebih peduli lagi kepada dunia pendidikan, khususnya tentang kondisi lembaga yang bisa dikatakan di Kabupaten Pasuruan ini butuh perhatian khusus. Karena selama ini yang kami rasakan, kami bersuara tapi tidak didengarkan. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini kami mendapatkan banyak sekali dari komunikasi kami dengan Bapak Zaini, dan selanjutnya nanti kita akan mendapatkan bantuan lagi. Semoga itu bisa terrealisasi. Untuk pribadi sendiri, semoga Bapak Zaini nanti lebih sukses lagi dan lebih baik lagi untuk dunia pendidikan. Baik, sebenarnya kalau Desa Slambrit dan SDN Slambrit khususnya beruntung ya kenal Pak Zaini ya Bu ya? Sangat beruntung. Baik. Tadi kan beberapa sudah di-spill bentuk-bentuk infrastruktur yang dibantu oleh Pak Zaini. Harapan ke depannya, khususnya untuk peruntukan SDN Slambrit sendiri, perkembangannya kayak gimana Bu? Harapannya akan beli apa atau membangun kolam renang atau kayak gimana Bu? Harapannya kami tidak terlalu tinggi, Mas. Mungkin yang di belakang kami itu ada lahan yang bukan milik kami. Kami inginnya lahan itu menjadi milik kami karena akan kami manfaatkan untuk tempat ibadah dan satu rombel
untuk ruang guru yang mana untuk selama ini kita menggunakan rumah dinas kepala sekolah. Jadi untuk itu kami belum punya. Dan yang kedua untuk tempat parkir. Oh, nantinya ada rumah dinas kepala sekolah di sini nantinya? Bukan. Rumah dinas itu sudah kita pakai untuk ruang guru. Mungkin nanti bisa dimanfaatkan. Di sini ada guru yang jauh dari Mojokerto, mungkin bisa dimanfaatkan. Artinya nanti kalau memang tanah itu berhasil diakuisisi atau dibeli, itu memang manfaat sekali, Bu, ya? Manfaat sekali, karena kita tidak punya tempat ibadah, jadi masih menumpang ke musola tetangga. Baik. Gitu. Tadi saya sempat lihat ada layar digital, yang itu kan proyek nasional. Apakah itu juga ada campur tangan Pak Zaini juga untuk bisa mendatangkan sampai ke desa Slambrit, khususnya SDN Slambrit? Kalau itu program dari nasional, itu dari ngapunten dari Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Prabowo telah memberikan TV digital untuk kami SDN Slambrit, sehingga bisa digunakan untuk media pembelajaran bagi anak-anak. Baik. Saat ini adalah refleksi setahun kepemimpinan Pak Zaini sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Nah, mungkin sebagai pimpinan, bagaimana perasaan atau apa yang bisa dirangkum oleh Pak Zaini selama setahun ini? Ya. Alhamdulillah ya, ini sudah dapat 1 tahun sebagai pimpinan DPRD. Ada beberapa program-program kerja yang belum realisasi. Ini mungkin yang menjadi catatan evaluasi ke depan 2026 agar bisa dituntaskan harapan-harapan masyarakat di 2025 ini. Itu yang menjadi harapan kami. Makanya yang pasti hari ini kita merasa senang, bangga bisa sebagian besar merealisasikan aspirasi dan keluhan masyarakat. Itu, Mas. Dari 3 fungsi DPRD, mulai legislasi, terus kemudian anggaran dan pengawasan. Yang paling signifikan dilakukan oleh Pak Zaini sepanjang 2025 apa itu? Ya, yang paling signifikan penganggaran ya, karena ini bagian dari fungsi yang sangat bermanfaat ketika ada usulan, program dan sebagainya. Setidaknya kita mengawal dari sisi anggarannya agar sesuai dengan kebutuhan program itu di masing-masing desa tersebut. Gitu. Terus mengenai program dan isu yang paling menurut Pak Zaini yang paling prioritas atau paling penting, dan apa sih kisah di baliknya? Ada nggak, Bang, selama 2025? Alhamdulillah ya, kalau selama ini lancar ya? Saja, karena memang komunikasi antar masyarakat dan DPRD itu terjalin dengan baik, baik itu secara personal, pribadi, dan juga secara di media sosial, media online dan sebagainya, sangat baik dan terjalin. Itu yang membuat kegiatan program pun berjalan dengan baik. Baik. Apa yang akan Pak Zaini perbaiki supaya 2026 itu semakin lebih baik? Komunikasi antar masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat, karena ada beberapa mungkin mereka tidak bisa mengakses untuk berkomunikasi kepada wakil rakyatnya. Nah, itu satu yang akan kami perbaiki dan kami jadikan catatan di tahun 2025 ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana aspirasi ini bisa benar-benar dikawal untuk memberikan dampak yang baik. Setidaknya ada realisasi lah yang selama ini menjadi harapan warga tersebut. Itu mungkin. Apakah itu bagian dari Pak Zaini untuk memastikan bahwa aspirasi ini benar-benar terserap oleh dan bisa diperjuangkan? Apakah begitu? Ya, itu salah satu memang tujuan utama ya. Sebagaimanapun aspirasinya sebanyak apapun, kalau tidak realisasi juga kan akan bernilai negatif. Kami sebagai pimpinan DPRD, makanya ini menjadi evaluasi total mendalam di pimpinan DPRD agar ke depan 2006 jauh lebih baik dalam mengawal proses usulan masyarakat. Baik. Terakhir, Pak, saya ingin tahu dan ingin mengeksplor sedikit mengenai jalan strategis ini. Kan ditemukan Pak Zaini ketika belusuan, betul. Dan 20 tahun baru tersentuh, dan itu oleh eranya Pak Zaini. Nah, mungkin statementnya apakah ini akan dikebut lagi ke depan atau memang cukup sini aja atau kayak gimana? Ya, benar. Ini bagian dari hasil hasil penjaringan masyarakat, dan kebetulan saya belusuan ke desa ini dan melihat memang sepanjang 2 kilo ini memang dulu selama 2 tahun belum sempat
mendapatkan program, mungkin karena komunikasi dan sebagainya. Alhamdulillah berkat sinergi yang baik antara pemerintahan desa, DPRD dan pemerintah daerah, akhirnya hari ini sudah selesai untuk pembangunan poros utama di desa. Penghubung Selambit. berapa desa ini? 3 desa. 3 desa ya? Ada desa Ngabar, desa Sidogiri sama ke arah Rembang. Luar biasa Ini, ya. ini hasilnya. Iya, Ini iya, hasil sinergi yang baik dan komunikasi yang sudah kami lakukan selama ini. Baik. Kalau untuk memaksimalkan yang itu akan digarap juga atau Ya, insya Allah tahun depan akan kita kawal bagaimana ini biar berkelanjutan sampai selesai. Hampir kurang 1 kilo. kurang 1 kilo Ya, ya? mohon doanya agar tahun depan bisa dikawal, kita realisasikan biar ini tuntas. Ya, ya, ya. Biar ini tuntas. Baik, terakhir Bang, saya Oke. minta closing statement Ya. jenengan mengenai harapan sebagai wakil ketua DPRD agar Kabupaten Pasuruan semakin maju dan berkembang. Ya. Ya, harapannya saya sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan ke depan harus benar-benar bisa mengawal apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi harapan masyarakat, biar ke depan kami pun sebagai pimpinan DPRD benar-benar menjadi sejati-jatinya wakil rakyat yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat ke depan. Baik. Sepanjang tahun ini apa yang paling dirasakan oleh Bapak sebagai kepala desa mengenai peran DPRD Kabupaten Pasuruan? Sampai saat ini kita kan di pemerintahan desa itu ada beberapa banyak usulan yang ingin kita realisasikan sebelumnya dan mau kita bangun. Nah, saat ini kita koordinasinya dengan DPRD itu sangat solid. Yang pertama, dan yang kedua mengenai dengan kita juga punya dewan, Pak Zaini sendiri. Pak Zaini ya. Nah, betul kan, dapilnya Pak Zaini. Dapilnya juga ya. Dan sejauh ini ada tiga usulan kita yang sudah direalisasikan tahun ini. Dan harapannya ke depannya nanti usulan-usulan yang kita usulkan ke anggota dewan untuk nyampe ke pemerintah daerah itu tetap bisa direalisasikan seterusnya gitu. Yang sudah direalisasikan itu bentuknya bangunan pelayanan publik atau infrastruktur atau infrastruktur ada seperti jalan ini, terus kemudian untuk tempat ibadah. Tempat ibadah ya. Gitu. Di mana itu? Di masjid. Di masjid At-Taqwa Desa Slamet itu sudah menerima bantuan dan kebetulan itu kita usulkan ke anggota dewan. Oke. Kalau untuk kita bicara ini kan sudah akhir tahun, kita bicara 2026. Kira-kira apa yang paling mendesak bagi jenengan untuk kemajuan Desa Slambrit ini dilakukan pembangunan di 2026? Kalau paling urgent sebenarnya sih ini penyelesaian jalan ini. Penyelesaian jalan karena dari dulu itu jalan yang persoalan paling utama di desa kita itu infrastruktur jalan. Karena jalan itu yang menghubungkan antara 3 desa di Kecamatan Kraton, yaitu Ngabar, Sidogiri dan Jero. Nah, poros ini kita dirasa urgent karena memang lalu lintasnya orang gitu. Jadi perekonomian itu bisa maju nanti ketika akses jalannya itu bagus gitu. Nah, kemudian di sinilah tempat kita untuk aspirasi itu kita ajukan ke anggota dewan. Ya, selama ini kalau melihat apakah ada gap antara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke wakilnya di DPRD? Ada nggak itu? Sejauh ini atau saya rasa baru ketika eranya Pak Zaini kemudian sudah terjalin baik? Atau sebelum-sebelumnya kayak gimana? Betul, kalau sebelumnya itu jarang sekali ya Mas. Susah ya? Susah. Jadi kita tidak memiliki akses ke sana sebenarnya di desa itu. Nah, semenjak Pak Zaini ini sering datang ke sini, kemudian sering bermasyarakat. Pak Zaini itu kayak sebulan 2 kali atau 2 kali ya? Nggih. Jemput bola betul bolanya? Iya, dalam 2 bulan kadang 2 kali gitu kan. Lihat masyarakat di sini, kemudian menerima aspirasi dari masyarakat sini, dan itu membuka akses kita untuk bersentuhan langsung dengan anggota dewan gitu. Jadi lebih dekat dengan anggota dewan. Baik, terakhir Mas, harapan jenengan sebagai kepala desa supaya kepada DPRD ini supaya lebih baik ke depan seperti apa Mas? Monggo kameranya di. Yang jelas harapan untuk DPRD tetap berjalan ke bawah, artinya tetap untuk
sosialisasi ke bawah, terus tetap jaga tetap kawal aspirasi-aspirasi yang di bawah, agar supaya hubungan antara anggota dewan dengan masyarakat yang di bawah tidak ada jarak, sehingga seluruh aspirasi yang ditampung anggota dewan itu bisa segera direalisasikan. Baik. Dan kemudian tetap humble gitu aja. Humble ya. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya mengenai refleksi setahun kepemimpinan Bapak M. Zaini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Selain itu, saya juga bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat, baik itu Kepala Desa Slambrit Bapak Torus dan Kepala Sekolah SDN Slambrit Ibu Dwi Anita. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Saya Rendy Kuramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.